Shalom. Shalom. Boleh sambil lambaikan tangannya saudara. Shalom Tiberias. Shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat berkat kemurahan Tuhan. Bersama kita boleh mengucap syukur saudara. Kita sudah masuk di bulan yang baru saudara, di minggu yang pertama. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu mari di hadapan Tuhan yang baik itu kita datang dengan hati yang bersyukur. Dan kita pasti mengalami kuasa Tuhan di awal bulan ini. Yang percaya katakan amin saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita datang sama Tuhan saudara. Pagi hari ini kita datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Engkaulah pengharapan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kepadamu lah kami boleh berterima kasih. Sebab setiap hari yang kami boleh alami itu semua terjadi karena berkat dan perlindungan Tuhan. Kerinduan kami Tuhan Yesus di minggu yang pertama di bulan yang baru ini, kami datang di hadapan-Mu, rindu memberi pujian kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang besar sepanjang bulan yang lalu. Di bulan yang baru ini kami rindu melihat berkat-berkat Tuhan yang dahsyat, yang spektakuler, yang pastinya Tuhan adakan bagi kami yang beriman dan mengandalkan Tuhan. Ini iman dan pengharapan kami Tuhan Yesus. Kami letakkan hanya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan juga berkati ya Bapa ibadah kami pada pagi hari ini seutuhnya dalam penyertaan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Biar setiap kami yang menyembah, siapapun kami yang menyembah di tempat ini, bahkan siapapun kami yang menyembah secara live streaming, kami berdoa lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami. Berkat Tuhan, pengalaman yang baru Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Ada berkat Tuhan Yesus, ada mujizat Tuhan Yesus bagi kami yang beriman pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, kemenangan demi kemenangan kami alami bersama dengan Tuhan yang baik, Tuhan Yesus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi saudara. Kita menyembah Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah pengharapan bagi setiap orang. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhanlah pengharapan setiap kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkaulah Tuhan Yesus yang kami mau puji sampai selama-lamanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Dari mulut kami yang mengucap syukur kami katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Kristus. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Yang rindu menyembah Tuhan, mari bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Yesus, angkat tanganmu katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Bagi Tuhan Yesus berikan tepuk tangan penghormatan yang terbaik. Oh Tuhan Yesus, biar musik menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, beri penghormatan, berikan syukur kami dalam nyanyian. Sebab sepanjang bulan yang baru ini Tuhan, kerinduan kami mengucap syukur, mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari yang percaya sama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepada Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat. Kami berikan pujian yang terbaik. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Aku percaya Tuhan, dengan ucapan syukur aku pasti menerima berkat Tuhan yang dahsyat di bulan yang baru. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara dengan suara yang paling lantang katakan, mulutku Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dari hatimu katakan,
dengan percaya. Lihat hati ini Tuhan, tak ada keraguan, hanya janji-Mu ku kenal sepanjang bulan ini Tuhan. Ingat setiap firman Tuhan yang pernah kita dengar saudara. Janji-janji kemenangan sudah banyak kita dengar saudara. Silih berganti khotbah kita dengarkan saudara. Di bulan yang lalu lagi saudara. Hari ini mari percaya. Jangan ada lagi keraguan, dengan pujian sambut bulan yang baru. Engkau pasti melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Sepanjang hari ini agenda kami Tuhan di bulan yang baru ini memuji-Mu, menyembah Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee. Amen. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat begitu. Sama-sama. I exalt Thee. Gereja mau menyembah Tuhan. I exalt. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang menyembah, mengatakan I exalt Thee. Oh Lord, I exalt Thee, oh God, I exalt Thee. Mari setuju dengan pujian ini saudara. Aku menyembah. Kau ku sembah Tuhan. Sama-sama.
Kau ku sembah, aku sembah. Pribadi yang rela berkorban di atas kayu salib, Tuhan Yesus namanya. Gak ada yang lain Tuhan. Gak ada yang lain Tuhan. Engkau seorang ku sembah. Mari percaya saudara, katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, oh, kau ku sembah, oh Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, Allah dan Juru Selamat. Engkau Yesus yang kami percaya Tuhan, telah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya. Tak ada lagi keraguan kami Tuhan, tak ada lagi ketakutan masuk bulan yang baru, bahwa kami melihat Tuhan Yesus dengan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan berkat, Tuhan nyatakan kemenangan, Tuhan nyatakan kesembuhan, pemulihan terjadi bagi setiap kami yang mengandalkan Engkau Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang siap melihat berkat Tuhan sepanjang bulan yang baru, sama-sama katakan amin. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Selamat pagi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, come on. 1, 2, 3. Betapa dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini, mari bersuka cita bagi nama Tuhan
Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Sama-sama bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi ya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita karena kita menyembah Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi setiap kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terus bersuka cita bagi nama Tuhan, amin. Yes. Mari bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi setiap kita semua. Haleluya. Come on. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersyukur.
sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Lebih lagi ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya. Bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Silakan kembali duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita menyembah Allah yang luar biasa. Dia Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala. Suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Semakin Naik dan Kuat di Dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Dengan kuasa, minyak dan anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, semakin naik dan kuat di dalam Tuhan. 1. Berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin kuat. 2 Korintus 3 ayat 18 dan Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan menegaskan bahwa kehidupan yang normal bagi anak Tuhan adalah kehidupan yang bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengikat kelemahan kita dan melepaskan kekuatan dan kuasa Tuhan agar hidup kita berkemenangan. Matius 18 ayat 18 sampai dengan 19. 2. Berhubungan yang intim dengan Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-10 dan Yeremia 9 ayat 23. Kita hanya bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan impartasi kekuatan dari Tuhan Yesus. Jangan bermegah diri dengan apa yang kita miliki, karena segala sesuatu kita terima dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. 3. Berbuah melalui perbuatan. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Apa gunanya pohon anggur bila tidak menghasilkan buah yang manis? Kita juga dinilai dari buah-buah iman kita dan dari perbuatan baik yang diarahkan kepada sesama, bukan dari apa yang kita yakini atau yang kita pakai atau kekristenan yang kita perlihatkan. 4. Berjiwa yang rindu memuliakan Tuhan. Mazmur 84 ayat 8 sampai dengan 12. Kita harus memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai hati kita hancur, sampai hadirat Tuhan turun. Persekutuan dengan Tuhan sangatlah penting dan menjadi kekuatan bagi kita. Untuk memiliki jiwa yang rindu memuliakan Tuhan, kita harus bersaksi terus-menerus dan hidup di dalam hidup ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Romawi yang ketiga, Gembala Sidang Gereja Tiberias diajar langsung oleh Tuhan Yesus tentang Wahyu 6
ayat 6 sampai dengan 8. Firman Tuhan di dalam Wahyu 6 ayat 6 sampai dengan 8 mengajarkan kepada kita satu, suara Allah yang keluar dari tengah-tengah keempat makhluk yang keluar dari tahta Allah menjamin bahwa pada akhir zaman orang yang percaya dan menerima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak akan dirusakkan. Dua, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan kita tidak dikalahkan oleh penyakit sampar, tidak mengalami mara bahaya dan celaka. Tiga, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan kita tidak mengalami kelaparan, kebangkrutan, kekurangan, dan kemiskinan. Empat, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan kita menang atas setan-setan dan roh jahat. Dua penutup, mari suci dalam berpikir, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Doa kami supaya Anda sekalian menjadi keluarga yang kudus agar masuk surga. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada di gereja ini, di gereja Tiberias Indonesia. Tiberias artinya mempelai. Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada pendiri dan gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk membangun gereja yang besar, yang kuasanya tiada taranya di muka bumi ini. Hal mana sudah banyak dibuktikan dengan mujizat-mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, di mana bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan, orang-orang yang sakit kanker, yang sakit tumor disembuhkan, bahkan orang-orang yang menderita resesi ekonomi oleh karena kebaikan Tuhan, hidupnya dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan bagi gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Sebentar ya Bapak, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tidak pernah ada yang lain ya Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Lebih sungguh lagi dengan iman, sama-sama kita boleh katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Kami datang ya Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari bangkit
Mari bangkit berdiri sambut firman Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja di Media Indonesia, Ibu Pendeta Darmian Sukaryaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dari yang lain dan menyembahmu, Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias, juga jemaat-Mu lewat live streaming. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa, dan tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu. Dan dalam pemberitaan firman ini biarlah Allah Roh Kudus yang lebih dahulu bekerja, Allah Roh Kudus yang lebih dahulu berbicara, supaya pemberitaan firman ini menjadi berkat bagi kami semua, menguatkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulai pemberitaan firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin saudara sekalian. Pagi ini saya akan membawakan tema firman Tuhan, yaitu menjadi murid Kristus yang berkualitas. Ya, kita memang sebetulnya diminta oleh Allah di dalam Yesus Kristus waktu Allah memberikan pesan agung ya, amanat agung ya saudara, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita harus menjadi murid Yesus, bahkan murid Yesus yang berkualitas ya saudara sekalian. Dalam segala bidang kita harus berkualitas sebetulnya. Tetapi yang paling tidak kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, yang berkualitas saudara sekalian ya. Dan sekarang saya akan membacakan Roma 8 ayat 29 yang akan dibacakan oleh Kenneth, cucu saya saudara sekalian ya, anaknya Pendeta Aristo. Roma 8 ayat 29, Kenneth boleh tolong bacakan Kenneth. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supayalah anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, Yesus anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita ini yang dipilih menjadi anak Tuhan, kita juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu, yaitu gambaran Yesus saudara sekalian. Jadi hal yang pertama yang harus kita miliki menjadi murid Kristus yang berkualitas adalah memiliki karakter seperti Yesus yang baik dan taat kepada Allah saudara sekalian. Miliki karakter Yesus yang baik dan taat kepada Allah saudara. Tujuan Yesus datang ke dunia ini saudara sekalian bukanlah sekadar untuk menyelamatkan saja, dan kita juga bukan dibuat sekadar sepercaya dan selamat saja, tetapi yang utama adalah Tuhan Yesus mau membawa kita lebih lagi, yaitu kepada kemuliaan ya saudara sekalian, yaitu menjadi serupa dengan Dia, saudara, serupa dengan Yesus saudara sekalian. Ya, Yesus memberikan sebuah juga pesan ya, yaitu amanat agung. Yaitu Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarkanlah apa-apa yang kuajarkan kepadamu, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahannya.
Jadi jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus ya, saudara sekalian. Jadi kita kehendak daripada Yesus Kristus adalah kita menjadi murid Yesus Kristus, punya karakter yang serupa dengan Yesus. Proses untuk menjadi murid Yesus ya saudara-saudara yang berkualitas tidak terjadi secara instan atau begitu saja, tetapi diperlukan proses. Proses itu adalah diperlukan untuk kita nanti pelan-pelan tapi pasti kita akan merasakan dorongan lembut daripada Allah yaitu di dalam Yesus untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya saudara sekalian ya. Ketika kita berfokus untuk menjadi murid Yesus, maka kebangunan rohani yang sesungguhnya itu sudah terjadi kepada kita ya saudara sekalian. Sudah terjadi di diri kita kebangunan rohani itu saudara sekalian. Marilah kita semuanya ya, kita selalu mau bergaul intim dengan Tuhan Yesus Kristus saudara sekalian. Dan kita akan menjadi muridnya yang berkualitas dan kita akan menjadi juga karakter kita akan bisa serupa dengan Tuhan Yesus ya. Jadi hal yang pertama untuk menjadi murid Yesus yang berkualitas yaitu satu, miliki karakter Yesus yang baik dan taat kepada Allah saudara sekalian. Dan kemudian Kenneth boleh bacakan Amsal 4 ayat 5 sampai 7. Amsal 4 ayat 5 sampai 7. Amsal 4 ayat 5 sampai 7. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. Amsal 4 ayat 5 sampai 7. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Saudara sekalian, ini Alkitab Amsal ditulis oleh Salomo. Bagi Salomo, saudara sekalian, hikmat adalah kehidupan. Siapa yang memiliki hikmat, ia memiliki kehidupan yang sesungguhnya, saudara. Sebab orang yang berhikmat adalah orang yang pasti diberkati dan pasti juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu kita selalu berdoa saudara sekalian untuk kita meminta selalu hikmat daripada Allah ya. Jadi hal yang kedua yang diperlukan untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang berkualitas adalah memiliki wawasan yang baik dan kemudian hikmat ilahi saudara sekalian ya. Memiliki wawasan yang baik dan juga hikmat ilahi. Mengapa berhikmat berarti diberkati ya saudara sekalian? Karena dasar dari hikmat ialah takut akan Tuhan saudara. Dan berhikmat berarti melaksanakan perintah Tuhan dengan secara utuh, baik dan benar, penuh ketaatan saudara sekalian. Dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Orang berhikmat pastilah orang yang beriman saudara sekalian. Sebab permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, sebagaimana di Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Saya ulangi ya saudara sekalian, Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya, saudara sekalian. Juga di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, saudara sekalian ya. Jadi dasar atau fondasi daripada hikmat itu adalah takut akan Tuhan, saudara sekalian. Hikmat adalah gabungan dari
kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, hikmat adalah gabungan dari kecerdasan intelektual, yaitu akal budi kita, dan kemudian dasar dari kecerdasan spiritual, yaitu kita mengerti akan firman Tuhan, menguasai firman Tuhan, saudara sekalian, maka itu perlunya untuk rajin membaca firman Tuhan dan melakukannya, saudara. Dan kemudian gabungan juga dari kecerdasan emosional, artinya kita punya pengendalian diri, saudara sekalian. Untuk itu, marilah kita selalu minta hikmat dari Tuhan, dan kemudian ya seperti tadi 3 gabungan tadi, yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional dan kemudian kecerdasan spiritual kita punyai, maka kita akan selalu mempunyai hikmat, saudara sekalian, dalam segala keadaan, saudara sekalian. Jadi untuk menjadi murid Kristus yang berkualitas, hal yang kedua yaitu memiliki wawasan yang baik dan hikmat ilahi, saudara sekalian, ya. Dan yang ketiga, Kenneth bacakan Yakobus 1 ayat 6-7. Yakobus 1 ayat 6-7. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 1 ayat 6-7 katakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kita harus memiliki kesiapan diri dan hati, saudara sekalian, ya, untuk memiliki karakter, maksudnya murid Kristus yang berkualitas. Hal yang ketiga yaitu kita miliki kesiapan diri dan hati, saudara sekalian. Katakan kita hendaklah memintanya dalam iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, ya saudara sekalian, ya. Ada statement, ya saudara sekalian, orang yang sukses adalah orang yang selalu yakin dan optimis dengan apa yang diyakininya, saudara sekalian. Kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa kita selalu disertai oleh Tuhan. Otomatis kita percaya dan beriman bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa, saudara sekalian. Hadapi ke depan ini, ke masa depan kita ini dengan sikap yang optimis, ya saudara sekalian. Dan kita miliki juga kesiapan diri. Masa depan yang cerah pasti akan kita dapati kalau kita mempunyai kesiapan diri, saudara sekalian, ya. Juga kita miliki kesiapan hati, saudara. Kesiapan hati, apa ya saudara? Kesiapan hati yaitu kita selalu rendah hati. Karena di Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kita dalam kesiapan hati diperlukan kerendahan hati, saudara sekalian. Karena yang diukur Allah adalah hati, saudara sekalian. Untuk itu kita selalu berdoa untuk kita dijauhkan dari kesombongan, ya saudara sekalian. Kalau kita percaya dengan kata-kata Allah ini, saudara sekalian, maka kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan kita akan menjadi murid Yesus yang berkualitas, saudara sekalian. Jadi ada 3 hal untuk menjadi murid Yesus yang berkualitas. Yang pertama, miliki karakter Yesus, ya saudara sekalian. Miliki karakter Yesus seperti Yesus, saudara sekalian, dan kemudian yang baik dan taat, ya saudara, kepada Allah. Yang kedua yaitu kita memiliki wawasan yang baik dan hikmat ilahi. Itu penting, saudara sekalian, ya, hikmat itu. Selalu kita minta hikmat kepada Tuhan setiap hari, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita memiliki kesiapan diri
dan hati, saudara, yaitu selalu dalam keadaan rendah hati dan mempersiapkan diri dan selalu berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini untuk melakukan segala sesuatunya, jangan sampai salah dan juga jangan sampai kita berdosa, saudara sekalian. Ya, nah saya saksikan saudara sekalian untuk seperti yang dialami oleh Bapak Pendeta Pariaji, Bapak Gembala, saudara sekalian, untuk menjadi murid Kristus yang berkualitas itu, beliau sangat berkualitas, saudara sekalian. Pernah satu saat kejadian ya saudara sekalian, kami ada KKR di satu kota di Jawa ini, Pulau Jawa, kota besar saudara sekalian, dan kemudian Bapak membagi-bagikan kitab Injil ya saudara, seperti biasanya beliau selalu menginjil ya saudara sekalian, karena beliau merasa bahwa keselamatan bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tapi harus diberitahukan kepada orang-orang lain juga, supaya orang lain juga selamat, bukan kita saja yang selamat. Dan apa yang terjadi, Bapak dikeroyok ya saudara sekalian, dikeroyok oleh mungkin lebih dari 500 orang saudara sekalian ya. Dan kemudian juga itu tangan-tangan itu mau memukul Bapak, tetapi tidak ada yang sampai saudara sekalian ya. Tangan-tangan itu mau memukul, bahkan ada kata-katakan mesti dibunuh orang ini gitu. Dan Pak Pariaji di situ berdoa saudara sekalian, Tuhan Yesus, kalau saya memang hari ini saya harus pulang, maka saya minta tiap satu tetes darah saya menyelamatkan satu jiwa. Luar biasa saudara sekalian ya, saya terharu mendengarnya waktu Bapak cerita dan juga sedih juga ya saudara sekalian, tapi itulah kualitas daripada seorang anak Tuhan ya saudara sekalian, yang sungguh mau mengabdi kepada Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam kehidupannya ini saudara sekalian ya. Dan kemudian apa yang terjadi saudara sekalian, waktu Bapak berdoa demikian, tiba-tiba ada mikrolet ya, yang mobil penumpang yang agak kecil ya, bukan yang besar itu ya saudara sekalian, kemudian menerobos orang-orang itu, dan orang itu mau minggir ya karena ada mobil, dan kemudian dia stop di depan Bapak yang sedang berlutut ya saudara sekalian, karena mau dipukul tapi nggak pernah ada yang sampai saudara tangannya ya saudara sekalian. Mau dibunuh, bahkan ada yang sudah membawa senjata tajam kata Pak Pariaji gitu ya. Dan kemudian Bapak itu membuka pintu, Pak masuk, bilang gitu ke Pak Pariaji, dan Pak Pariaji loncat masuk ke samping supir mikrolet itu tersebut dan kemudian pergi. Dan yang terjadi adalah justru Bapak tersebut yang menjemput Pak Pariaji, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya saudara sekalian. Dan itulah sekarang, dan mereka berkeliling kota cerita, Bapak saksikan Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan marilah kita semua menjadi anak Tuhan Yesus, yang murid Yesus yang berkualitas saudara sekalian, yang artinya kita tidak biasa-biasa saja, tetapi kita sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa saudara sekalian. Dan dalam hidup ini marilah kita menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan saudara sekalian, dan selalu rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, rajin beribadah, dan kemudian kita juga dalam hidup ini berjuang untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, supaya jangan nama kita terlepas dari kitab kehidupan di sorga. Karena Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 21 katakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Jadi barang siapa menang, jadi kita pasti akan mencapai ruang maha suci kalau kita sungguh menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup di dalam firman, hidup sesuai firman Tuhan, dan hidup dalam kekudusan dan menyenangkan hati Tuhan saudara sekalian. Dan dalam hidup ini kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Dan juga kita dalam hidup ini saudara sekalian setiap hari bertobat, jaga mulut, jangan menghakimi, jangan jelek-jelekan orang lain saudara sekalian. Kalau kita menghakimi, kita akan dihakimi saudara sekalian. Maka kita juga selalu belajar dan belajar dalam hidup ini, belajar firman Tuhan dan belajar dalam kehidupan sehari-hari untuk kita selalu bisa apapun yang kita lakukan dalam kendali Tuhan Yesus, dalam kendali firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan saudara sekalian. Nah, demikianlah saudara sekalian, marilah kita semua mau menjadi murid Yesus yang berkualitas, menjadi murid Tuhan yang berkualitas,
untuk kita selalu memuliakan Allah. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elbrus di Gereja Nias. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami berdoa kiranya Tuhan terus mengurapi, memakai Ibu secara luar biasa untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap ke surga. Doa kami Tuhan terus beri kesehatan dan umur panjang. Saudara diberkati, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara mau jadi murid, amin. Saudara mau jadi murid? Ya, saudara, kita harus menjadi murid Kristus, amin. Dan gak boleh jadi murid Kristus yang biasa-biasa. Kita harus menjadi murid Kristus yang luar biasa, yang berkualitas. Karena kita punya guru yang luar biasa, amin. Punya guru yang hebat, punya guru yang besar. Jadi ini penting sekali, saudara. Tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar bagaimana menjadi murid yang berkualitas. Yang pertama, kita harus memiliki karakter Yesus yang baik dan taat kepada Allah. Jadi saudara, di sekolah itu kan ada murid ya. Ada yang karakternya ya brengsek gitu, saudara. Ada yang karakternya penurut, ya taat gitu. Ya kita tentunya semua pernah sekolah ya. Ada yang waktu sekolah belajar, ada yang lompat pagar gitu, saudara. Ya saya dulu juga pernah lompat pagar, saudara. Jadi mata pelajaran yang kita nggak suka gitu, saudara, kita nggak datang. Nah itu murid yang tidak berkualitas. Maka murid yang berkualitas itu, saudara, dia taat, dia punya karakter yang baik, dia penurut, saudara. Nah lalu yang kedua tadi Gembala Sidang kita mengajar bahwa murid yang berkualitas itu harus punya wawasan yang baik, yaitu yang memiliki hikmat ilahi. Dan yang ketiga, Gembala Sidang kita tadi mengajar menjadi murid Kristus yang berkualitas, kita harus memiliki kesiapan diri dan juga kesiapan hati. Artinya apa, saudara? Sebagai murid kita kadangkala dibentuk, dihajar, saudara. Jadi yang namanya murid itu, saudara, murid itu adalah orang yang mau diajar, orang yang mau dibentuk, orang yang mau dinasihati, orang yang mau didisiplin. Nah itu namanya murid. Dan menjadi murid itu, saudara, enggak hanya di sekolah akademis atau sekolah yang formal. Nah, kalau sekolah akademis, sekolah formal itu, saudara, terbatas. Ya, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan gelarnya pun terbatas. Tapi menjadi murid Kristus itu, saudara, sekolahnya itu ya sekolah kehidupan. Nah, jadi saudara yang menjalani hari-hari hidup saudara, ini sesungguhnya saudara sedang dimuridkan. Di kantor saudara, di keluarga saudara, di pekerjaan saudara, di usaha saudara, itulah sekolah kehidupan. Nah, sekolah kehidupan itu saudara mahal harganya. Kalau sekolah akademis, sekolah formal saudara, ya biayanya sebulan atau per semester sekian juta. Tapi sekolah kehidupan itu mahal harganya. Itu sebabnya mari kita terus belajar menjadi murid Kristus yang berkualitas. Amin. Nah, saya sedikit menambahkan saudara, di Alkitab juga ada murid Tuhan Yesus yang berkualitas. Nah, saudara tahu murid Tuhan Yesus, ada berapa murid Tuhan Yesus? Ada 12. Siapa saja? Sama-sama. Simon, Petrus, terus Andreas, terus Yakobus, terus Yohanes, terus Filipus, terus Bartolomeus, terus Thomas. Selanjutnya siapa? Matius. Selanjutnya siapa saudara? Simon orang Zelot. Selanjutnya Tadeus. Selanjutnya Yakobus orang Alfeus. Yang terakhir siapa? Yudas Iskariot. Nah, Tuhan Yesus punya 12 murid. Tapi ternyata di antara 12 itu ada 3 murid yang Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus sayang. Dan 3 murid ini spesial. Boleh dibilang 3 murid ini adalah 3 murid yang berkualitas. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita bersyukur Gereja Tiberias, Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dipilih Tuhan. Iya saudara,
Ibu gembala ini dipilih Tuhan. Jadi gereja ini awal mulanya ibu gembala, saudara, Ibu Darniati Pariaji. Bagaimana yaitu dia melahirkan anak yang terakhir, saudara, tiba-tiba jatuh lumpuh, saudara. Saudara ingin sembuh, siapa orang yang ingin sakit? Enggak ada, saudara, ingin sembuh. Tiba-tiba dituntun antara anak sekolah yang paling besar. Malah lewat gereja, saudara. Dan ternyata digerakkan Roh Kudus untuk datang. Lalu datang ke gereja, saudara, berkali-kali, bahkan sembunyi-sembunyi, ngumpet, saudara, supaya enggak diketahui almarhum Bapak Gembala. Bahkan supirnya pagi-pagi disuruh dorong mobil, saudara. Dikasih uang 25.000. Itu tahun 80-an, saudara, nilainya mahal sekali, saudara. Maka sampai supirnya bisa beli mobil, beli rumah. Jadi supirnya disuruh dorong mobil diam-diam supaya enggak kedengeran untuk cari Tuhan. Sampai akhirnya saudara punya kerinduan, yaitu pendalaman Alkitab. Tiba-tiba saudara ada seorang hamba Tuhan di Batu Malang, di YPPII, saudara, yang mau membantu, yaitu mendirikan Tiberias Ministry, yang mau menaungi. Dan akhirnya berdirilah, saudara, ibadah pertama Tiberias Ministry tanggal 22 Mei 1988. Itulah hari Pentakosta, saudara. Sampai akhirnya bertambah banyak, saudara, buka di Ratu Plaza, buka di Jayakarta Theater, saudara. Wah, penuh semua, saudara. Akhirnya udah 3.000, saudara. Nah, pendeta-pendeta bilang ini 3.000 nggak boleh cuma persekutuan doa, harus ada gereja. Lalu berdirilah tanggal 17 Agustus 1990 Gereja Tiberias Indonesia. Sampai sekarang kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan menyertai, jiwa-jiwa dimenangkan untuk siap mempelai, siap pesta di sorga. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kita harus jadi seorang murid. Maka gembala sidang kita dipilih Tuhan. Maka hari ini saya doa, saudara datang ke tempat ini, saudara juga dipilih Tuhan. Amin. Maka Tuhan Yesus punya 12 murid, tapi ternyata ada 3 yang disayang, yang berkualitas. Tuhan senang sama 3 murid ini. Siapa namanya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di mana ayatnya? Kita lihat bersama-sama. Matius 17 ayat 1. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. 6 hari kemudian Yesus membawa siapa? Petrus, terus Yakobus, terus Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berapa? Sendiri saja. Ini Yesus naik ke sebuah gunung, dan nama gunung ini namanya Gunung Tabor. Yesus naik dan hanya membawa 3 orang murid. Siapa tadi? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Padahal murid Tuhan Yesus berapa? 12. Sama nih, saudara punya teman, ya, teman saudara 100. Tapi yang saudara senang ajak makan, nonton bareng, ya, kongko-kongko bareng. Artinya teman itu adalah teman yang spesial. Sama, Tuhan Yesus punya 12 murid, tapi yang dibawa naik ke Gunung Tabor, berjumpa dengan Musa dan Elia, 3 orang murid. Siapa namanya? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini yang pertama. Yang kedua lagi, buktinya kita lihat Markus 5. Markus 5, 35, 37. Sama-sama 2, 3 ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Stop, ini cerita seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Anaknya sudah mati. Lalu Yairus minta supaya Yesus menyembuhkan, membangkitkan anaknya. Lagi-lagi Yesus enggak bawa 12 murid, Yesus bawa 3 orang murid yang spesial. Kita baca ayat 36, 37. Sama-sama 2, 3 ya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali siapa? Petrus, terus Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Lagi-lagi 3 orang murid yang dibawa untuk melakukan mujizat, dan anak Yairus bangkit. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor untuk dimuliakan. 3 orang murid dibawa, Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka pun dimuliakan. Lalu Yesus membangkitkan anak Yairus. 3 orang murid yang dibawa, Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka juga melihat mujizat, yaitu anak Yairus bangkit, saudara. Jadi Petrus ini, saudara, adalah bicara tentang
seorang yang martir yang mau belajar. Yakobus dan Yohanes bahasa lainnya saudara Boanerges, artinya anak-anak guru. Satu lagi kita baca Markus pasalnya yang ke-14, 32, 33. Sama-sama 2, 3 ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama apa? Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara, ayat 33, sama-sama. Dan ia membawa siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Yesus mau ditangkap, Yesus mau diserahkan, Yesus berdoa di taman Getsemani. Lagi-lagi yang dibawa siapa? 3 murid, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Jadi hari ini saya doa kita semua menjadi murid yang spesial, amin. Murid yang berkualitas. Maka kita bersyukur Gereja Tiberias dipilih Tuhan. Maka anak-anak mudanya namanya Boanerges, anak-anak guru Yakobus dan Yohanes. Ya, Pak Pareji pernah bercerita, bersaksi waktu almarhum Pak Pareji digandeng ke sorga, saudara. Lalu lewat pintu sorga, ternyata di pintu gerbang sorga itu ketemu dengan Rasul Petrus, saudara. Lalu diberikan kunci kerajaan sorga, saudara. Ya, dan ini luar biasa. Pak Pareji jumpa, kenal Petrus, saudara. Nah, kalau orang bilang, lah emang bisa kenal orang, saudara, Yesus bisa kenal Musa dan Elia, padahal zamannya beda. Zaman Musa ke zaman Elia, saudara, itu ribuan tahun. Gimana Musa bisa kenal Elia? Gimana Elia bisa kenal Musa? Gimana Musa kenal Yesus? Yesus kenal Elia. Tetapi ternyata di alam roh bisa saling kenal. Katakan amin. Suatu hari kita akan ketemu dengan suami, istri, orang tua yang sudah dipanggil Tuhan. Karena di alam roh kita saling kenal. Amin. Itu sebabnya kita harus jadi murid Kristus yang berkualitas. Maka Tuhan Yesus mengajar kepada kita 3 murid yang berkualitas. Namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pertanyaannya, kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes murid yang berkualitas? Apa bedanya Petrus, Yakobus dengan Simon orang Zelot, dengan Yudas Iskariot, dengan Filipus, dengan Bartolomeus? Kenapa 3 orang ini menjadi spesial? Kenapa 3 orang ini menjadi berkualitas? Lalu apa dengan yang lain? Apa adanya dengan yang 9 murid yang lain, saudara? Nah, kita akan belajar. Kenapa Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi murid yang spesial? Yang pertama kita lihat Petrus. Kita baca Yohanes 21 ayat 17. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah apa? Domba-dombaku. Saudara, ayat ini cerita setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Lalu dalam perjumpaan itu di Danau Tiberias, Yesus berkata kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lagi-lagi Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Setelah ketiga kalinya Tuhan bertanya, apakah Petrus engkau mengasihi aku? Petrus sedih hatinya. Petrus nangis. Petrus berubah. Tadinya dia menyangkal Yesus. Tadinya dia seorang penakut. Sekarang dia menjadi seorang pemberani. Dia berdiri paling depan di antara murid-murid yang lain. Dia memberitakan Injil. Dia memberitakan pertobatan. Dia memberitakan keselamatan. Maka Petruslah satu-satunya murid yang berkata, Yesus, engkau adalah Mesias. Jadi pelajaran apa yang kita dapat? Kenapa Petrus menjadi spesial? Yang pertama, karena Petrus mau berubah. Karena Petrus mau belajar. Beda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot sudah ditegur. Yudas, lakukanlah apa yang kau mau lakukan. Ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku.
Saudara udah disindir, udah disinggung, bukannya Yudas berubah, Yudas justru pergi kepada imam-imam dan menjual Yesus dengan 30 keping perak, saudara. Lalu ketika Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, bukannya Yudas bertobat, Yudas justru gantung diri. Jadi yang pertama hari ini, bagaimana supaya saudara dan saya menjadi murid Kristus yang berkualitas, belajar dari Petrus. Mari kita terus belajar. Amin. Hari ini mari kita terus belajar. Kemarin saya nonton, saudara, Pendeta Aristo khotbah di Malang, di YPPII, saudara. Lalu selesai Pak Aristo khotbah, ada pendeta ya anaknya Pak Oktav itu, saudara. Itu dia menyatakan, dia udah senior gitu ya, udah umur juga. Lalu dia bilang, kita semua harus belajar. Belajar dari Tiberias, belajar dari Pendeta Aristo, belajar dari pendeta-pendeta muda di gereja Tiberias. Padahal di YPPII Malang itu, saudara, itu pendeta-pendeta senior semua, saudara, doktor-doktor. Ya apalah kita cuma sarjana teologi gitu, saudara. Tapi mereka bilang, kita harus belajar. Dulu Tiberias, Pak Pariaji, Ibu Gembala belajar dari Pak Oktav, YPPII. Sekarang kita harus belajar dari Tiberias, belajar anak-anak muda. Karena gereja Tiberias, saudara, yaitu terus banyak memuridkan anak-anak muda. Maka anaknya Pak Oktav itu bilang, kita nggak boleh sungkan, kita harus belajar rendah hati, belajar dari yang muda. Maka tadi kita bersyukur, Gembala sidang kita khotbah didampingi cucunya, saudara, yaitu Kenneth, saudara. Ini luar biasa. Jadi seperti yang saya bilang, kita punya bonus demografi. Nanti 2030-2045 Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang diberkati Tuhan, negara yang kuat. Amin. Maka generasi saudara, anak-anak saudara yang 15, 17, 19, 20, saudara ajar mereka, didik mereka mencintai Tuhan. Kenapa, saudara? Karena negara-negara barat ingin menghancurkan anak-anak muda Indonesia. Dengan apa? Dengan narkoba, dengan free sex, dengan pergaulan bebas, dengan handphone, saudara. Di Singapura, saudara, banyak orang bunuh diri, anak-anak, saudara, karena ketagihan handphone, gadget, saudara. Di beberapa negara, saudara, anak-anaknya di Hong Kong, saudara, dimasukkan rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena mereka depresi, karena ketergantungan gadget, handphone, saudara. Hati-hati anak saudara. Saya doa anak-anak kita, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta Tuhan, sehingga masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita belajar dari, yaitu Yohanes. Kita baca bersama Yohanes 19 ayat 25. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena, ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu," ayat 27. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, ini cerita waktu Yesus di atas kayu salib. Yang mendampingi Yesus sampai di atas kayu salib adalah perempuan-perempuan. Jadi nggak aneh kalau di gereja banyak ya perempuan-perempuan, ibu-ibu. Saya doa saudara, perempuan-perempuan, ibu-ibu dipakai Tuhan secara luar biasa. Melalui perempuan-perempuan, ibu-ibu, keluarga-keluarga diselamatkan. Melalui perempuan, ibu-ibu, anak-anak muda diselamatkan. Amin. Maka kita bersyukur ya, Gembala sidang kita, Gembala sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Amin. Karena ya Tuhan pilih juga perempuan. Nah, ternyata di samping perempuan-perempuan itu, saudara, ada seorang laki-laki. Siapa namanya? Yohanes. Pertanyaannya, di mana 11 murid yang lain? Hanya satu murid yang setia sampai Yesus di atas kayu salib. Siapa namanya? Yohanes. Maka saya ingat perkataan almarhum Pak Pariaji. Tuhan tidak mencari murid seperti Yudas. Tuhan tidak mencari murid yang menjual Yesus, yang curi, saudara, yang korupsi. Tuhan mencari murid yang setia. Amin. Maka hari ini mari kita setia. Amin. Kalau kita setia, Tuhan pun pasti memberkati kita. Amin. Kalau kita setia, kita akan selalu melihat pertolongan Tuhan.
Kalau kita setia, kita akan selalu melihat mujizat, keajaiban Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka yang kedua, bagaimana supaya menjadi murid Kristus yang berkualitas? Belajar dari Yohanes, kita harus setia. Amin. Belajarlah setia, saudara. Siapapun saudara yang setia, Tuhan pasti berkati. Yang ketiga, yang terakhir, kita belajar dari Yakobus. Apa spesialnya Yakobus sehingga Tuhan menjadikan Yakobus murid yang dikasih, murid yang spesial? Kita baca Kisah Rasul 12 ayat 1 dan 2. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan apa? Pedang. Saudara, ini cerita martir pertama. Yesus martir agung kita. Nah, martir yang kedua adalah namanya Yakobus. Yakobus adalah murid Tuhan Yesus. Kenapa dia spesial? Karena dia orang yang mau berkorban. Suatu kali ibunya Yakobus, namanya Ibu Zebedeus. Yesus suatu hari kelak di sorga, biarkanlah anakku ini Yohanes dan Yakobus duduk di sampingmu kiri dan kanan. Murid-murid yang lain marah. Lalu Yesus bilang, yang kau minta itu berat, tapi jika engkau mampu minum cawan yang ku lakukan ini, maka mereka akan ada di sebelah kananku. Dan ternyata terbukti, saudara, Yakobus ternyata seorang martir. Yakobus seorang yang berkorban. Maka yang ketiga, belajar dari murid Tuhan Yesus bernama Yakobus. Bagaimana supaya kita menjadi murid yang berkualitas? Kita harus menjadi orang yang punya hati berkorban. Amin. Karena korban itulah ya saudara yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berkorban bukan untuk mendapatkan keselamatan. Kita berkorban karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Gereja Tiberias dibangun atas dasar korban. Setiap minggu kita terima perjamuan kudus, yaitu korban darah Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkenan. Hari ini saudara yang terima darah Yesus, Tuhan berkenan atas saudara. Hari ini saudara yang terima perjamuan kudus, Tuhan berkenan atas keluargamu. Maka kalau Tuhan berkenan, apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Kalau Tuhan berkenan, maka hidup saudara dijamin Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, suatu hari kita akan diundang pesta di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Jadikan kami murid-murid Kristus yang berkualitas. Terima kasih Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan. Sekali lagi sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan. Musik saja mengalun-alun. Hari ini kita belajar jadi murid. Siapa yang dimaksud murid? Murid adalah orang-orang yang mau diajar. Murid adalah orang-orang yang mau dinasehati. Murid adalah orang-orang yang mau dibentuk. Murid adalah orang-orang yang mau didisiplin. Hidupmu adalah pemuritan. Hidup kita adalah sekolah kehidupan yang luar biasa. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang memuridkan engkau. Jadilah murid-murid yang berkualitas, bukan murid-murid gampangan. Hari ini izinkan Tuhan membentuk hidup saudara. Izinkan Tuhan menghajar saudara, supaya saudara naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik level. Relakan hatimu diajar Tuhan. Relakan hatimu dibentuk Tuhan. Suatu hari kelak engkau akan menjadi murid-murid Tuhan yang berkualitas, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang Kau sampaikan melalui gembala sidang kami. Kami semua diingatkan agar kami terus belajar rendah hati, mau diajar, mau dibentuk, sehingga hidup kami semakin baik. Kami mau mengintrospeksi diri kami mau memperbaiki diri kami. Yesus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar di awal bulan Juli ini, kami bawa persembahan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan langsung dipimpin oleh gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta dari Pariaji. Mari percaya saudara, kita yang menerima perjamuan dengan cara yang benar, kita pasti mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat pada siang hari. Mari siapkan hatimu, siapkan roti dan anggur. Kita akan pujian bersama-sama, katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan
kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiada Sepisha dan Pendeta Darnya Pariaji, boleh berdiri setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari yang indah. Haleluya. Hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita akan bacakan ayat perjamuan kudus dari Matius 26, ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6, ayat 6 sampai 8. Kenneth, tolong bacakan. Matius 26 ayat 26 ke 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itulah mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 ke 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secukup gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempatan dari bumi untuk membunuh dan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Kenneth. Ya, kita lihat ayat perjamuan kudus ini kita sudah dengar saudara sekalian. Maka perjamuan kudus melalui menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal ya saudara sekalian. Kita akan mencapai sorga saudara sekalian. Ya, kita selalu menyatu karena Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti, saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Makan juga, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus juga katakan di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahta suciku. Artinya, tahta suci artinya kita akan mendapat mencapai ruang emas suci kalau kita sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Dan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup dalam kekudusannya dan hidup menyenangkan hatinya saudara sekalian. Ya, kita juga mengasihi sesama dan kita menyelamatkan jiwa-jiwa saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian juga di Wahyu 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit saudara sekalian ya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan mengalami dalam kerusakan atau resesi atau kesusahan tersebut saudara sekalian. Apalagi kalau kita dapat mengatur hidup kita dengan baik, kita menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, dan kita juga menjadi anak Tuhan Yesus yang tidak duniawi, dan dapat mengatur finansial dengan baik, maka kita tidak akan mengalami resesi saudara sekalian ya. Dan sekarang kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama. Mari kita angkat roti ini yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib,
untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, dan aku tolak sinusitis, aku tolak COVID-19, dan aku tolak stroke, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda, dan juga pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, dengan olesan minyak urapan ini Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami selama-lamanya, selama kami juga hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga mengasihi Engkau, maka Engkau juga mengasihi kami. Karena memang Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Sayangi mereka Tuhan Yesus. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan wibawa ilahi yang luar biasa kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berkati ya Tuhan Yesus seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan apa yang kepunyaan dikerjakan selalu berhasil. Berikan kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan berikan mereka semua hikmat, akal, budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Berikan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap. Dan terutama Tuhan Yesus berikan mereka selalu damai, sejahtera, dan sukacita. Apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan. Berikan mereka selalu berhasil Tuhan Yesus, dan apapun yang diperlukan cukup selalu, bahkan lebih. Kami minta kasih-Mu selalu turun atas seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan Tuhan Yesus mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan kami semua, yaitu anak-anak-Mu jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan juga berikan Tuhan Yesus koordinator, pekerja, tim worship, media, choir, greeter, dan kemudian juga Beloved Kids dan anak-anak muda Buah Nerga semua selalu berhasil. Apa yang dikerjakan selalu berhasil Tuhan Yesus, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi. Pakai mereka menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau seumur hidup mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk
di Gereja Tiberias Indonesia ini mujizat-Mu selalu terjadi dan dialami oleh seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kuasa-Mu, kasih-Mu, dan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati, Ibu Radinar Samosir diberkati, sehat, Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati ya Tuhan Yesus, dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David dan juga Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua anaknya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, sehat, dan Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, dan Ibu Tony sehat, Ibu Liana dan Pak Antoni sehat, dan kemudian berikan Raymond juga selalu sehat dan berhasil, dan Lia Pardiman juga sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami minta kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam diri kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Engkau kasihi, Engkau sayangi, limpahkan dengan kuasa-Mu, kasih-Mu dan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami berdoa Tuhan Yesus untuk kami, Gereja Tiberias Indonesia, dan juga kami semua yang ada di dalamnya, kami serahkan ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pendeta Elkris di Gereja Nias. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Kami sungguh diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini, melalui khotbah, juga doa, juga perjamuan kudus yang Ibu pimpin. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati Ibu, pakai Ibu secara luar biasa sampai Tuhan datang. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita ada di bulan yang baru, bulan Juli 2023, dan kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu, untuk segala kemurahan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu yang terus menyertai hari-hari hidup kami. Terima kasih untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami terima, dan juga sakramen minyak urapan yang telah memeteraikan kami menjadi milik kerajaan surga. Kami percaya kami di dalam Yesus, Yesus di dalam kami. Apa yang kami minta, Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami, di awal bulan Juli 2023, kami akan berikan persembahan kami yang kedua. Sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, Tuhan selalu buat berhasil. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, semua diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kudus, Tuhan Yesus yang suci, kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui ibadah ini. Kami percaya kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Berkatilah umat-Mu Tuhan, mereka yang beribadah di Gading Nias, sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka semua. Sayangi kami semua Tuhan. Berkatilah Gereja Tiberias, berkatilah jemaat Tiberias. Esok hari mereka akan kembali bekerja, mereka akan kembali usaha. Tuhan tolong, Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan. Tuhan selalu buat berhasil. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupi, Tuhan sediakan yang terbaik. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Saragi, Saudara yaitu Yoris Devane bersama keluarga, para singer, para pemain musik, Mas Catur, James, juga yaitu Sandi, juga yaitu teman-teman yang lain bersama juga choir, anak-anak muda, pengerja
kaum muda, pengerja suami istri, sound system, seluruh tim media, koordinator di tempat ini, siapapun yang melayani, berkat-berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak, menantu, cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, juga Kenneth yang sudah membantu Gembala Sidang kami membaca firman Tuhan. Tuhan urapi, beri kepandaian, kecerdasan, beri masa depan yang indah. Juga Kargo Pariaji bersama diberkati Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku.